Selamat malam semuanya. Silakan. Tunggu. Masuk lagi siapa? Pak Henry sudah masuk. Masuk ya. Henry itu udah Henry masuk. D. Wih, suaranya. Pak Henry makin ganteng aja itu. Selamat malam semua Bapak-bapak. Selamat malam. Nah, malam ini kita bersyukur kita malam ini bisa bertemu kembali di chapter meeting Fluid dan P. Kita bersyukur malam ini kita bisa berkumpul kembali walaupun lewat udara, tapi tidak terbatas kuasa Tuhan semua akan diurapi malam ini. Malam ini kita juga akan dilayani hambanya yang begitu dahsyat Pak Danin Mande yang akan membawa firman kebenaran. Dan juga kita persaksi kita Pak Aheng dan Pak Pusti yang akan menjadi kesaksian kita untuk memberkati kita semua. Amin. Nah, kita akan mendengarkan satu lagu pujian Pak Mande. Ya, kita akan memuji Tuhan. Inilah saat kita boleh memuji Tuhan karena hanya Tuhan yang patut kita tinggikan, yang kita muliakan. Kita undang hadirin kita sore hari ini walaupun hanya lewat Zoom, tapi kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saat ku menyembahmu, Haleluya, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, saat ku memuji, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, Rohmu bekerja Tuhan, Rohmu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari kita angkat hati kita, katakan hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
Allah yang layak, yang kudus. Oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat kami puji, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari setiap hati menyembah Dia, kami menyembah Allah yang kudus. We worship You, oh, haleluya. With all our heart, with all our mind, with everything we have, we worship. Kami menyembah Allah yang because we love to worship. Kami menyembah Allah yang kudus. Kami menyembah Allah yang kasar. Ini kami Tuhan, kami ketika kami menyembah pujian, Engkau bertata di atas pujian. Kami rasakan hadirat-Mu, hadirat semua kami, Yesus. Mari penuhi setiap hati, mari penuhi setiap tempat. Di nama Yesus. Ranaya wara wara mara 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 mara. Haleluya. Kami terus menyembah Tuhan. Kami memilih untuk menyembah sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, layak terima kemuliaan. Di nama yang sakara daya sekir daya wara wara mara 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 mara. Iya daya wara wara maya sakara dada 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 dada. Iya daya wara maya daya sekir daya sekir. Haleluya, haleluya. Katakan Tuhan, hatiku, oh, ku bangkitkan kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, saat ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hati
Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Dani Mande atas pujian yang telah disampaikan. Sekarang kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada malam ini. Menyatakan lindungan Tuhan sepanjang hari ini. Dari pagi sampai malam ini Tuhan, kami bersyukur. Malam ini kami tahu Tuhan, hanya dekat Engkau lah kami kuat. Malam ini kami kembali datang kepadamu melalui chapter meeting dari Pluit dan Pi Tuhan. Nah, inilah laskar-laskarmu telah Engkau pilih, Engkau panggil melalui FGB MFI ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami. Ada yang akan Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau urapin setiap kami pada malam ini, walaupun kami tidak satu tempat, tidak tatap muka, tapi tidak akan kekurangan sedikit pun kesatuan hati kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Malam ini kami juga akan mendengarkan kesaksian dari anak-anakmu, karya-karyamu melewati anak-anakmu, Pak Aheng, Engkau urapin, dan juga Pak Usdi, Engkau urapin Tuhan. Dan juga malam ini hambamu, Pak Dani Mande akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas anakmu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, anakmu itu begitu semangat untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Setiap kami Engkau pakai, setiap kami untuk menjangkau jiwa-jiwa. Lihat pandemi corona ini lewat, kami akan menjangkau jiwa. Yes. Haleluya. Dari semua kami akan bawa kepadamu. Semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami sesuai dengan talenta yang telah Tuhan taruhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan acara malam ini, Zoom ini dalam tangan-Mu dari awal sampai selesai Tuhan. Tidak gangguan Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam. Ini saya baru mau belajar jadi Jadi host. Selamat datang, selamat bergabung. Erik Yo ya itu yang namanya. Itu kayaknya baru pertama. Eri dari ini dari PIK. Dari ini Pluit. Dari Pluit. Ini baru. Pluit, ya. Dari hari ini malam ini ada yang baru nggak? Nggak ada ya. Semua ada anggota. Semua udah. Ya. Jadi, ya. Erik pindah ke Pluit. Erik Pluit. Ya. Kalau gitu ntar saya cabut ya di DKI 4, soalnya kan dia terdaftar member di sana. Udah dicabut. Udah ya? Udah. Ya di mana sama, yang penting jangan double gitu aja. Ya, takutnya Nanti dapet. melayan pekerjaan Tuhan, bawa sebanyak mungkin untuk Amin. pekerjaan Tuhan. Malam ini kita langsung aja ya jadi kesaksian ya. Hendy mana Hendri? Keluar ya? Presiden P. Ada. Henry ini ada. Hen. Ada langsung kesaksian atau ada yang lain di pesan? Hah? Ya. Presiden P-nya kemana itu? Presiden P-nya lagi perjalanan katanya. Hen, ada langsung kesaksian, ada yang mau disampaikan Hen? Hendy. Gimana kok? Iya, sinyalnya lagi kurang bagus. Nih. Kalau gitu kita langsung masuk kesaksian ya. Yang baru nggak kok? Hah? Iya. Nggak ada yang baru, Orang katanya semua anggota. Kemarin. Nah, jadi nggak ada yang baru, kita nggak Boleh, usah boleh. visi misi ya. Boleh kok, boleh lanjut kok. Nah, saya serahkan persaksi pertama Pak Usdi ya. Saya serahkan Ya. kepada Pak Usdi. Oke. Malam semuanya teman-teman Full Gospel yang kita ini di dalam Tuhan Yesus, kita dikumpulkan di sini untuk berfellowship. Ya seperti biasa, udah tahu kali saya, nama Usdi, istri 1, anak 2. Saya mau kesaksian dikit. Ya kalau ada salah-salah kata ya maklum karena jarang bersaksi dan Hanya harus sering.
Jadi gini, waktu kemarin saya kena COVID, rupanya anak kan kerja di Pulau Sumatera, dekat Riau lah situ ya, kota Lirik namanya. Dia kerja di situ Pertamina, jadi sebulan sekali, sebulan libur, sebulan kerja. Nah, bulan kemarin, bulan Agustus awal, dia pulang dari kota Lirik sana, dites antigen di sana negatif, tes PCR, naik pesawat, sampai sini aman, dapat 3 hari, mulai demam, cuman demamnya ya demam biasa ya 37 lebih gitu, tapi perasaan badannya nggak enak. Nah, saya 2 hari, pas hari ketiga masih nggak enak, katanya akhirnya kita tes antigen, hasilnya positif. Penasaran lagi langsung tes PCR. Besoknya pagi-pagi hasilnya positif juga. Wah, kita bilang karena satu apartemen berempat, saya bilang, wah ini bahaya nih, bisa kena semua ya kan. Jadi dapat 2 hari kemudian, anak yang gede, kakaknya mulai nggak enak badannya. Akhirnya dia tes juga. Sama istri saya juga 2 hari kemudian mulai nggak enak badan juga katanya. Akhirnya dua-duanya tes. Sekalian sama saya, bertiga, tes PCR di kecamatan. Kan nggak bayar. Tes bertiga, hasilnya anak yang gede sama istri saya positif, saya negatif. Udah gitu, wah, makin ini aja. Gimana ya supaya, karena saya negatif, berarti mereka kan mestinya isoman di mana gitu, atau saya yang keluar. Tapi belum sempat gitu. 2 hari kemudian, saya malah mulai nggak enak, pilek-pilek gitu loh. Mulai demam 38,5 malah. Akhirnya 2 hari setelah PCR negatif itu, saya tes lagi. Hasilnya positif. Udah, saya lapor Pak Steven bantu, ke Pak Anton, saya bilang, mereka siapin obat-obatan, bantu. Ko Junilim juga banyak bantu, malah mau kasih tabung, saya bilang, tapi karena saya nggak ada sesek ya, nggak usah dan nggak perlu. Nah, jadi saya minum obat-obatan dari Pak Anton, yang Dokter Heriadi juga yang kasih, saya minum. Dapat 2 hari sejak tanggal 12 yang saya positif, istri saya bilang, ya udah kita isoman aja daripada di apartemen, karena apartemen saya lapor ke manajemen di sini, akhirnya saya diblok, akses card nggak bisa dipakai, kalau ada mau keluar udah disiapin di lift petugas yang buat semprot disinfektan. Jadi kita mau keluar apa kan nggak enak gitu ya. Jadi begitu kalau mau makanan kita pesen dianterin sama security naik ke atas gitu. Jadi serba nggak enak gitu karena kita lapor, jadi mereka udah tahu. Dan begitu istri saya akhirnya bilang, itu kita isoman dah, karena anak saya bertiga sama istri dia nggak ada komorbid, istilahnya nggak ada penyakit bawaan, mereka mau dirujuk ke Wisma Atlet. Sedangkan saya karena dulu pernah dapat cancer, ya, cancer nasofaring, udah gitu saya ada asma juga, bronkitis, jadi nggak bisa ikut mereka gitu di Wisma Atlet. Jadi saya dipisahin ke rumah sakit katanya. Tadinya saya keberatan, saya bilang kita ini nggak terlalu parah ya kan, nggak ada gejala lah yang bikin kita apa-apa gitu. Jadi kenapa kita harus isoman gitu di sana? Tapi istri saya udah terlanjur ngomong sama orang puskesmas,
udah disiapin ambulan 2 gitu. Jadi saya bilang udah nggak usah deh, tapi istri saya udah bilang jangan, udah nggak enak nih karena udah bener-bener kita disiapin ambulan apa. Akhirnya Sabtu sore tanggal berapa yang mungkin 14 atau 15 kemarin Agustus. Jadi Sabtu sore kita berangkat ke puskesmas. Dan di situ disiapin 2 ambulan, yang bertiga, istri saya sama anak 2 ke Wisma Atlet. Sedangkan saya ditinggal dulu, diinfus kan, karena masuk rumah sakit, mau ke rumah sakit, ditunjuk ke RS Tarakan. Saya berpikiran, karena saudara saya yang di Kosambi itu, dia juga dirawat COVID, satu keluarga, sama istrinya, dia dirujuk ke rumah sakit Kelapa II di Karawaci sana, tapi sendiri-sendiri. Jadi satu kamar sendiri. Saya masih berpikiran, mungkin kalau saya sendiri ya nggak apa-apa ya kan. Udah di puskesmas, di infus, disuruh tanda tangan surat kuasa materai 1000. Saya baca isinya bla bla bla. Kalau COVID kita bermasalah kan ada komorbid istilahnya ya, mereka tahu kita makin berat COVID-nya dan perlu oksigen insolator, kalau sampai meninggal kita akan di pemakamannya secara COVID gitu. Saya udah bilang wah, saya tanda tangan ini bisa nggak ketemu sama istri anak lagi nih gitu ya kan. Sebenarnya sudah ragu-ragu, tapi saya bel istri saya, anak saya, gimana nih tanda tangan? Ya udah nggak apa-apa, itu prosedur katanya, kan kita nggak apa-apa katanya. Ya udah saya dengan berhati saya tanda tangan. Udah gitu saya naik ambulan tuh dengan tangan diinfus sampai ke Tarakan. Tarakan di UGD belum dikasih masuk ke kamar katanya, belum ada kamarnya. Udah saya masih inilah, masih nggak terlalu istilahnya nggak khawatir lah ya, masih tenang-tenang aja. Pas begitu malamnya kalau nggak salah jam 8 malam apa, masuk di iniin ke kamar, di ronsen dulu paru-paru, udah ronsen masuk kamar. Loh, saya lihat di kamar ada 4 orang yang lain, sama saya berlima, satu ruangan, semua pakai oksigen. Parah semuanya. Aduh, saya bilang suster-susternya 5 orang itu semua pakai APD lengkap. Saya bilang orang-orang menghindari yang masuk rumah sakit begini ya. Kita yang nggak apa-apa. Jadi masuk ke sarang singa istilahnya. Sampai saya stres berat di situ. Sementara saya melupakan Tuhan di situ memang. Karena khawatir ya, kok kenapa saya sehat-sehat, tahu-tahu masuk ke sini gitu, yang makan di sini, satu WC sama-sama, ya kan, semuanya pakai tabung oksigen, ada yang napasnya tersengah-sengah, ada yang udah tarik napasnya berat gitu. Jadi saya stres di situ, waduh gimana ya, akhirnya saya mulai ingat Tuhan. Tuhan, saya berdoa dengan Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya Tuhan, kalau saya di sini, memang waktu masuk ngelihat ada 4 orang itu, saya udah punya perasaan, wah kalau saya di sini 14 hari, 2 minggu, saya pasti lewat, saya bilang. Saya mungkin udah nggak ketolong nih, punya perasaan begitu. Makanya pas itu saya langsung bilang, Tuhan, coba tolong Tuhan, saya menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Dengan daya upaya apapun, Tuhan tolong saya gitu. Udah saya ngomong sama istri saya, anak saya, gimana keluarin saya nih, saya nggak bisa begini. Nggak usah berapa hari, semalam aja saya udah kayaknya stres banget nih, stres. Jadi tolong keluarin saya, gini-gini. Anak sama istri masih bilang, nggak apa-apa, katanya begitu. Saya bilang, nggak bisa, saya bisa nggak tahan kalau begini kan. Saya ngedrop nih, saya bilang, iya kan, minta tolong aja sama ini, coba belin ke rumah sakit sini,
arahkan pindah rumah sakit yang pokoknya yang paling enggak sendiri gitu ya kan, nggak mau gabung dengan yang COVID berat gitu. Akhirnya istri saya telepon, pindah rumah sakit nggak bisa gitu. Nggak bisa rumah sakit. Kalau mau isoman sendiri gitu. Sedangkan istri saya bilang, kalau kita balik lagi ke apartemen, itu nggak mungkin. Apartemen kan mesti minta surat keterangan RT RW bahwa kita mau isoman di rumah gitu. Jadi istri saya bilang, kalau di apartemen Season City itu udah nggak bisa, karena mereka tuh udah antipati sama kita, karena mereka udah tahu kita COVID, jadi orang-orang takutnya pada takut gitu, karena kita selalu keluar lift aja semua ada yang jaga, semprot-semprot disinfektan gitu. Jadi saya udah, waduh gimana ya, surat RT RW kalau nggak ada, saya tetap di situ, nggak bisa pindah ke rumah sakit lain sama sekali nggak bisa, nggak boleh katanya. Kalau nggak mau isoman sendiri, ya di sini ya tetap katanya. Waduh, saya makin galau. Saya berdoa terus, Tuhan coba tolong Tuhan, gimana ya, Chan? Diberilah kayaknya pikiran ke rumah yang saya jual, saya kenal RT-nya, masih ada WA-nya. Saya sebelum saya bel dia, saya minta tolong Tuhan gerakin hatinya agar dia bisa membantu saya untuk memintakan surat RT, keterangan RT sama RW gitu. Akhirnya saya bel gini-gini. Tadinya ya memang dia keberatan juga karena saya udah pindah ya kan. Soal COVID kan mungkin nanti kalau sampai ada yang cek ini orangnya mana nih, kok rumahnya udah nggak ada, udah dibongkar, kok masih bilang keterangan RT/RW di sini mau isoman gitu ya kan. Tadinya keberatan. Akhirnya saya bilang bujuk-bujuk, saya bilang tolong gini. Akhirnya dikabulkan juga sama dia. Mungkin Tuhan yang berencana ya. Akhirnya ya udah saya bantu katanya. Ke RT pun ke RW pun dibantu juga gitu. Puji Tuhan. Jadi pas tahu udah dapat itu surat, baru saya benar-benar kayaknya gimana ya, plong gitu, ya kan, lega gitu. Udah semangat hidup ini lagi karena campur tangan Tuhan yang berikan surat RT/RW itu. Saya udah mulai timbul semangat hidup lagi gitu. Saya udah bisa mandi, udah bisa ke WC makan di situ. Saya udah nggak khawatir tuh. Tadinya saya khawatir kan makan di ruangan yang satu ruangan dengan yang COVID berat gitu ya kan. Nah, akhirnya saya baru bisa tenang. Tapi tetap satu malam itu sampai pagi saya nggak bisa tidur. Sekejap pun nggak bisa tidur, mata merem. Tapi ya pikiran nerawang kemari, nerawang ke sono ya kan. Akhirnya tibalah udah siang hari, pagi-pagi cepat-cepat suruh istri saya urusin ke rumah sakit. Akhirnya bisa keluar saya siang itu juga, langsung saya isoman karena nggak bisa balik lagi ke Season City. Akhirnya anak yang sewain apartemen di Moy, Kelapa Gading untuk 2 minggu. Tapi saya jalanin di sana 11 hari kalau nggak salah, baru saya bisa pulang ke sini lagi gitu. Puji Tuhan itu semua karena Tuhan yang nolong saya. Padahal saya udah berpikiran kalau saya nggak bisa keluar di situ 14 hari pasti saya lewat. Saya udah punya berperasaan gitu. Karena ya namanya down ya namanya. Kalau walaupun kita ini bagaimana tiap hari gabung dengan mereka gitu yang COVID-nya berat, ya kan. Untung juga hari Minggu itu saya keluar pagi-pagi datang satu orang tua yang COVID juga. Dia teriak-teriak, mau diinfus teriak-teriak, mau di EKG teriak-teriak. Waduh, itu sepanjang berapa jam itu sebelum saya keluar teriak-teriak. Saya bilang saya untung bisa keluar, kalau enggak lebih parah lagi. Puji Tuhan, semuanya berkat Tuhan yang kita puji-puji, dan Tuhan yang bantu kita gitu. Ya sejak itulah banyak kita persoalan saya semua saya serahkan kepada Tuhan.
yang dulu masalah-masalah saya, cancer saya, Tuhan yang nolong juga. Itulah saya bermasalah dengan macam-macam, semua Tuhan Yesus yang selalu menolong saya. Jadi kita tetap jangan lupakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan selalu, renungan tiap hari, baca Alkitab, itu yang saya lakukan. Demikian kesaksian saya dikit, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ko Joni Ya. yang bantu saya juga. Ya, Selama terima kasih itu, ya itu. semangatin saya gitu. Ya, Dengan soalnya saya bantuan juga Pak Joni, Pak Anton, Dr. Heriadi, semua Pak Stephen, semua Henry, semuanya Erik, semua nolong saya, menyemangatin saya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Pak Lusdi atas kesaksiannya. Itu mengingatkan kita bahwa seringkali kita kalau tidak ada masalah, Tuhannya ditaruh di belakang. Ya, benar. Kitanya yang di depan. Jadi kekuatan kita seberapa kuat. Nah, mungkin Tuhan mau ingatkan kita bahwa kesaksian ini Tuhanlah di depan kita, Tuhan akan membuka jalan buat kita. Amin. Tuhan akan menuntut kita untuk ini ya. Jadi untuk kita ya Tuhan belum bangkit kamu pulang. Misalnya masih banyak pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Amin, amin. Nah, jadi semangat melayanin. Ya, terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya kayak saya serahkan ke Pak Heng dengan kesaksiannya Pak Heng. Silakan. Oke, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Pertama kali saya Pak Heng, saya bergereja di gereja GKSI Bethlehem, Kota Bogor Permai. Saya beribadah di sana, dan juga saya melayani di sana juga. Ya, pemelayan sesungguhnya bukan di dalam gereja, tapi di luar ya. Di luar banyak orang-orang yang percaya pada Tuhan. Haleluya. Ya, Pak Heng ini dari P chapter kan? Iya, dari P chapter ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya pada Pak Hayung. Saya berikan kesaksian. Dan emang kita sebagai orang percaya harus kita pergi dan bersaksi, memberitakan kabar sukacita, damai sejahtera. Di mana saja, dalam pekerjaan kita, di mana saja. Terus Tuhan kita memuliakan. Saya teringat tahun 2006, saya kenal Pak Hayung itu udah cukup lama ya, memang dekat rumahnya. Tahun 2006 tuh, saya tuh ada dorongan dari hati saya tuh ya. Ini Roh Kudus yang dorong. Hayung jadi Pak Joni sekarang jadinya. Joni ya. Jadi dia orang nggak bingung, Pak. Ya Joni. Akhirnya satu dorongan ya, Hayung waktu itu usahanya sedang maju-majunya itu. Sedang hebat-hebatnya Hayung, luar biasa. Saya tuh Roh Kudus dorong saya tuh. Dorong di hati itu menangkan dia. Wah. Kalau orang sedang jaya-jaya apa tuh paling susah diinjilin. Paling susah kita beritakan kabar sukacita. Itu paling sulit. Emang lagi jaya-jayanya itu. Tapi dorongan dari dalam lebih kuat ya. Saya ikutin aja dorongan dari Roh Kudus. Saya, Yung, kapan lagi Yung? Kapan lagi? Itu kejadian 2006. Gimana hari Minggu Yung? Oke Minggu. Hari Minggu saya datang. Wah, saya datang. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Kelima, waduh Hayung nih. Emang kita sebagai orang percaya, jangan pernah putus asa. Seperti Musa, kita tidak sanggup saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan jamah Pak Hayung, sehingga Pak Hayung dipakai Tuhan selalu luar biasa. Maka orang percaya, emang semua bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Oleh alatnya Tuhan dipersiapkan. Saya Pak Hayung saat ini sudah melayani selalu luar biasa ya.
Itulah semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Kesaksian saya sebenarnya, kita bagaimana menjadi orang percaya. Karena kita tuh, kadang-kadang kita orang percaya tuh, supaya kecewa sama orang percaya juga, sama orang-orang Kristen. Ya nggak, orang yang beragama Kristen. Banyak yang sombong, yang angkuh. Itu waktu kejadian itu, saya tuh selalu berdoa ya, kalau doa saya tuh, Tuhan, bagaimana menjadi orang Kristen yang selalu berkenan kepadamu Tuhan. Bagaimana jadi orang Kristen? Saya lihat orang Kristen tuh banyak tuh yang sombong, yang tipu orang, yang ini. Karena tuh papa saya pernah ketipu sama adiknya. Setelah papa saya tertipu, diperdaya tuh, sampai semua disikat habis, papa saya selalu katakan sama saya, papa saya pernah dari Chinese, asal Yesus ciao mei you yung, ajaran Yesus percuma katanya. Oh percuma Pak, kata gua. Tuh kata itu asuk lu begitu katanya. Gua punya pabrik, gua dibohongin, gua disikat, udah gitu jadi orang Kristen dia katanya. Emang pengertian orang dulu ya, dia pikir udah berbuat dosa, dia orang Kristen, dia diampuni dosanya. Pengertian dia. Tapi selalu kalau saya berdoa tuh terakhir selalu berdoa, Tuhan, kita sebagai orang percaya, bagaimana, apa yang aku lakukan, apa yang harus kerjakan, bagaimana perkataan kita, perbuatan kita, bagaimana Tuhan? Saya selalu berdoa terus ya. Emang kalau saya tutup doa selalu saya begitu sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, bagaimana Tuhan dia orang Kristen yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi pada suatu malam saya habis doa, saya mau tidur. Tiba-tiba di kamar saya tuh ada sinar yang cukup terang sekali. Terang. Itu kayak sinar tuh luar biasa terang itu sinar tuh. Saya lihat, apa ini? Mata saya melihat, tapi mulut nggak bisa bicara. Yang bicara cuma hati kita. Apa? Siapa? Udah gitu akhirnya dikasih lihat wujudnya, tapi wujudnya tuh Tuhan tuh tidak menyerupai dia seperti orang Asia biasa gitu, karena orang Asia. Terus saya senyum aja. Siapa? Dia senyum aja. Cuma saya tanya, siapa? Kemudian dia angkat tangan, siapa? Cuma dia senyum. Akhirnya dia kasih satu ayat sama saya. Ingat dia bilang, kamu baca Amsal 3 ayat. Kalau sekali tuh saya kurang peka ya dengar ya. Saya tanya lagi, apa? Cuma yang ngomong bukan mulut saya loh, hati loh yang ngomong loh. Amsal 3 ayat 7. 2 kali, 3 kali. Ingat Amsal 3 ayat 7 dia. Yang begitu terakhir itu Tuhan mau pergi gitu ya, mau dia gitu ya. Tinggi, saya lihat dari bawah ke atas tuh nggak ada pelakon sama saya. Cuma dia ingatkan, ingat dia bilang, Amsal 3 ayat 7. Plus saja. Begitu pergi, saya baru bisa bangun tuh. Saya bangun, saya ucapkan syukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya itu simpel-simpel aja ya doanya, terima kasih Tuhan. Apa saya mau katakan, saya nggak bisa berkata-kata lagi ya. Cuma terima kasih sama Tuhan. Amsal 3 ayat 7, apa sih isinya? Apa sih? Saya langsung bangun, saya buka Alkitab. Apa Amsal 3 ayat 7? Saya buka, saya baca ya. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi kita orang Kristen jangan menganggap diri kita bijak. Kita lakukan perintahnya dengan setia. Jangan kita ngaku benar, ngaku jujur. Karena kita dibenarkan, disucikan, dikuduskan karena oleh pengorbanan Yesus, oleh darah Yesus kita dikuduskan, dibebaskan dan dimerdekakan. Jadi kita orang percaya tuh, menurut saya ya, maka kalau perkataan kita, tingkah laku kita, orang Kristen, karena ada tertulis, jadi engkaulah garam dan terang di mana kami berada. Itu melalui perkataan kita ya, jangan nyakitin orang. Orang kalau sakit hati dia, jadi kita nggak bisa untuk memberitakan kabar keselamatan. Bagaimana kita jadi memberitakan kabar kebenaran?
kalau kita menjadi batu sandungan. Inilah, saya pegang itu ayat emas. Tuhan kasih ya, itu ayat emas. Saya ingat, saya renungan, ya Tuhan ingetin saya Tuhan. Kalau saya berdoa tuh, itu Amsal 3, itu kejadian tuh tahun 2002 itu, sampai sekarang. Itu ayat waktu pendek, simple, padat itu saya ingetin terus. Kita jangan menganggap diri kita bijak, takutlah akan dosa. Kita sekecil apapun kita lakukan, dosa kecil maupun gede sama di hadapan Tuhan. Karena kita hidup tuh, Tuhan, itu saya berdoa, Tuhan, pimpin saya Tuhan, jika saya lakukan kebenaran kepada kebenaran dalam nama Yesus. Jangan. Itu terus saya ingat itu. Kita bukan manusia ya, pasti ada salahnya, ada emosinya. Ya, justru saya ingat tuh ayat tuh ya, dari dalam hidup kita tuh ya, karena kita lihat jadi garam dan terang. Bagaimana kita bisa memberitakan kabar keselamatan? Bagaimana kita bisa menginjil kalau hidup kita tidak benar? Itu menjadi batu sandungan. Ya, kayak di gereja gitu, saya pelayanan. Saya pelayanan tuh, saya bilang, Pak, pelayanan Pak, sebenarnya di luar Pak, bukan di dalam Pak. Kalau di dalam gereja semua tuh garam semua. Garam kasih garam tuh asin. Karena di luar tuh butuhkan garam Pak, yang tidak ada garam kita butuhkan. Ya enggak. Maka tuh di mana? Maka kalau saya usaha gas LPG ya. Saya door to door tahu rumah ke rumah gitu ya. Ada yang sakit saya layani, saya doain. Ya enggak. Itu tuh saya sambil usaha sambil memberitakan kabar keselamatan. Siapa kek? Saya. Kadang-kadang kita mau kayak bahasa Indonesia kan nggak gitu ini ya. Kadang-kadang kayak orang-orang yang bahasa Indonesia Bible, saya kan pakai Mandarin ngomongin dia. Saya bilang, hidup adalah kesempatan. 生活是一个机会，不要把机会白白的过去。我们要一定开我们心门，信耶稣，他是我们的一切，dialah segala-galanya. Dia yang memimpin hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita. Terus saya ingatkan itu tuh, Tuhan ingetin saya tuh dalam penglihatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, penglihatan Tuhan kasih penglihatan. Itu saya pegang teguh dalam hidup saya. Anak kita sebagai orang percaya, di mana kita jadi Yesus Kristus, itu yang dilihat dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Heng dengan kesaksiannya. Ya, kita jadi orang Kristen harus bijak menjadi terang. Ya, dimanapun Amin. namanya terang, setitik gelap ada setitik terang aja, jadi terang ya Pak Heng ya. Pak Heng Amin. ini tahun saya waktu itu 2006 ya Pak Heng ya. Iya 2006. Nah, dia sering datang ke rumah saya, ngajak saya ke gereja. Waktu itu saya lagi jaya-jayanya, nah, terus lagi enak-enaknya. Ya, dia ngajak ke gereja, dia bilang, kok masih enak kok, masih ada duit, masih enak. Banyak ngajak saya bilang ya saya belum, malah kita ngomong sombong banget. Tuhan orang Kristen tuh kesepian yang ngajak orang terus. Ya. Begitu sombong belum kenal Tuhan gitu. Ya, hari ini ya itu doa Pak Heng lah, dia yang tanah, yang siram, ada yang ini ya. Tumbuhkan. Jadi hari ini saya bisa kenal Tuhan juga dengan doa dia. Terima kasih Pak Heng akan kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan hambanya mau satu pujian Pak, habis itu masuk firman Tuhan Pak. Ya. Ada ini Mande. Oke, sebelum saya putar satu lagu, saya sapa dulu nih Pak Feriawan. Selamat malam, Pak Stephen. Ya. Selamat malam. Iya. Selamat malam semuanya. Pak Stephen. Selamat malam Pak Dani. Ya, malam Pak. Malam Pak Feriawan. Iya. Ya, selamat malam Pak Usti. Ya, Ya, malam hari ini saya akan menyampaikan sharing bagaimana kita mengembangkan kesabaran di masa pandemi ini, karena banyak orang yang saat ini sedang diuji kesabarannya ya. Nah, kita akan dengarkan lagu ini dulu ya. Jangan pernah berputus asa kalau saat ini kita dalam kesulitan ya. Karena saya percaya juga semua saat ini juga sedang mengalami hal yang sama ya.
Tapi kita percaya ya, dalam kesabaran itu kita menantikan waktunya Tuhan, ya Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Amin. Amin. Ya, Amin. kita akan dengarkan lagu ini, jangan pernah berputus asa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saat tak ada pengharapan di hari depan dan tak ada kekuatan di masa ini, hidupmu terhimpit, terbelenggu, ketakutan dan putus asa. Namun yakinlah, hanya Yesus satu-satunya pengharapan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Ya, Amin. putus asa. Haleluya. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Ya, dalam saat ini ya kita ketahui bahwa
masa pandemi banyak membuat orang mengalami ketakutan ya, dan banyak orang ya saat ini berputus asa, dan banyak orang yang menyerah di tengah jalan ya. Dan masa pandemi ini saya melihat juga banyak orang-orang yang justru jauh dari Tuhan ya. Tetapi malam hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita mengembangkan kesabaran dalam masa pandemi ini ya, karena kesabaran ini sangat penting sekali. Karena kesabaran itu adalah, sabar itu adalah salah satu buah roh ya. Kalau kita baca di dalam kitab Galatia ya, bahwa sabar itu adalah satu Galatia 5. Ya. Kesabaran ini yang kita lihat saat ini, yang saya katakan dalam masa COVID, masa pandemik ini, di masa-masa sulit ini kita lihat banyak orang ya mengalami ketakutan. Pandemi COVID ini yang saat ini masih merebak di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menimbulkan banyak kegoncangan serta krisis di berbagai bidang, kesehatan ekonomi, sosial, dan lainnya. Banyak orang terkena dampak. Bahkan saya baca itu lebih dari 40 juta orang itu terjangkit virus ini, dan sekitar 1 juta orang lebih meninggal dunia. Ya, ini yang membuat dampak yang luar biasa. Saat ini kita lihat bahwa COVID-19 ini, pandemik ini membuat kita mengalami masa-masa sulit, dan justru di saat-saat inilah Tuhan menanamkan kepada kita harus mengembangkan kesabaran ini, ya, kesabaran. Ya, kenapa kesabaran ini penting sekali? Karena kita lihat bahwa saat ini di masa-masa sulit ini kita harus memiliki apa yang disebut ketahanan atau ketabahan dan kesabaran, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah resilience, ya, adalah ketahanan mental, kemampuan untuk beradaptasi dalam tekanan, dan kita harus bisa mengatasinya dengan penuh kemenangan. Perlu sikap batu yang teguh untuk menghadapi segala tantangan, serta mau belajar sabar. Saat di mana kita saat ini mungkin banyak orang bilang saat-saat yang sukar, tapi kita percaya dalam kesabaran ini kita akan memperoleh kemenangan. Ya. Jadi resilience ini seumpama daya gas pegas atau per yang ketika diinjak tampak merosot atau mengecil, ternyata dia bisa kembali pada posisi sebelumnya. Juga ibarat daya lentur karet gelang yang saat direnggangkan tidak mudah putus, melainkan akan mengembang. Tuhan ingin kita seperti bola basket yang saat terlempar keras ke bawah malah akan melejit ke atas. Jangan jadi seperti bola kristal yang bila dilempar justru pecah berantakan. Ya, kita lihat salah satu tokoh Alkitab yang punya sikap resilience kuat ini adalah Daud. Dalam segala kondisi buruk, Daud menggunakan kepercayaannya kepada Tuhan sehingga bisa membalik keadaan. Ya, Daud dikatakan beruntung. Ya, Daud dikatakan beruntung sebab ia punya keteguhan hati. Ini yang kita saat ini diperlukan, ya. Dan kita lihat dalam Samuel 30 ayat 6 pada waktu Daud kita baca, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-lakinya dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya. Jadi masa pandemik ini merupakan padang gurun, masa sukar dalam kehidupan, seperti halnya ketika Israel keluar dari Mesir, melintasi padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Untuk menang di masa padang gurun, supaya kita tidak binasa di tengah perjalanan, ada beberapa paham yang harus kita miliki, ya. Yang kita harus tahu bahwa masa padang gurun adalah masa ujian. Masa padang gurun adalah masa ujian. Kesulitan serta krisis merupakan waktu bagi Tuhan untuk menguji entahkah kita taat berjalan sesuai dengan kehendak dan firman-Nya, ataukah kita malah memberontak terhadap Dia. Karakter kita diuji di tengah masa sulit. Apakah kita menunjukkan karakter makin mirip Kristus dan disukai oleh Tuhan? Ya, inilah masa pandemik ini adalah kita disebutkan adalah masa padang gurun, adalah masa ujian seperti bangsa Israel yang mengalami di 40 hari, ya, mereka menempuh sebelum masuk tanah perjanjian. Dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang teguh pada perintahnya atau tidak. Ya, jadi inilah masa-masa pandemik ini, saya katakan adalah masa
adalah masa ujian bagi kita semua, masa ujian. Melalui berbagai kesulitan, karakter yang tidak baik ini akan dibongkar Tuhan, dibuang, sehingga muncul karakter yang indah ketika kita lulus ujian serta melewati proses panjang. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Jadi pada masa krisis ini tetaplah taat pada firman Tuhan, mengandalkan Dia, dan milikilah karakter mau mengasihi, mengampuni, punya waktu intim dengan Tuhan, serta berkomunikasi dengan keluarga, supaya kelak selepas pandemi kita jadi pribadi yang lebih baik. Jadi yang saat ini adalah Tuhan sedang membongkar karakter kita, ya, dibongkar oleh Tuhan, supaya melalui proses, ya, COVID ini sudah, masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun, ya, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih taat pada firman Tuhan, mengandalkan Dia, ya, dan kita punya karakter yang mau mengasihi. Yani saat-saat ini banyak orang sudah semakin ego sendiri, ya, tidak memperhatikan teman-teman yang lain mungkin dalam kesulitan, ya, dan inilah yang Tuhan mau, kita punya karakter yang mengasihi, kita peduli dengan teman-teman kita yang dalam kesulitan, mengampuni, dan juga punya waktu intim dengan Tuhan. Ya, mungkin selama ini kita terlalu sibuk, ya, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa waktu Tuhan. Tuhan mau kita membangun suatu keintiman dengan Tuhan, ya. Justru saat-saat ini saya bilang saya sangat menikmati karena justru saya banyak berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan suara Tuhan, dan inilah yang Tuhan mau dalam situasi saat ini, kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Ya, kemudian kita lihat ada 2 hal yang sangat mengesal, yang tidak Tuhan sikap, yang ada 2 hal yang Tuhan tidak suka dari bangsa Israel ketika di padang gurun. Mereka selalu ingin kembali ke masa lalu, padahal sebelumnya mereka sudah Tuhan tolong dikeluarkan dari Mesir. Ya, malah selalu menyalahkan Tuhan. Banyak kita mungkin berpikir, wah, lebih enak kita kembali ke old normal, ya, keadaan yang sebelum pandemik. Wah, lebih enak keadaan yang dulu, ya, sebelum pandemik. Tapi pikirkanlah, apakah dulu benar-benar normal dan sekarang abnormal? Ini pertanyaan, ya. Padahal kita tak punya banyak waktu untuk Tuhan maupun keluarga, hanya sibuk mengejar karir, dan kehidupan rohani kita menjadi dangkal. Jadi seharusnya kita mengucap syukur, jangan pernah kembali ke masa lalu, terutama sikap yang terlalu sibuk sehingga menyebabkan hidup kita kosong dan hati kita hampa. Ya, ini Tuhan mau, ya, supaya kita jangan ingin kembali ke masa lalu, ya, oh, lebih enak masa sebelum pandemik segala macam, ya. Kita harus memikirkan saat ini, ya, kita punya banyak waktu untuk bersekutu dengan keluarga, dengan Tuhan, ya, sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan mengejar karir kita, kekayaan dan sebagainya. Justru saat ini, ya, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan keluarga. Amin. Nah, kemudian yang Tuhan tidak suka dari bangsa Israel adalah bersungut-sungut. Inilah, orang Israel suka mengomel, menggerutu, mengatakan hal-hal negatif. Kalau kita begitu, ya, itu tidak akan menyukakan hati Tuhan. Ia ingin kita belajar bersyukur di tengah pandemik, ya, bersyukur. Nggak gampang bersyukur di masa pandemik, ya. Bukan karena tak ada masalah, ya, bukan karena kita banyak masalah. Saya percaya kita semua pasti banyak masalah. Tapi bisa nggak kita bersyukur kepada Tuhan? Karena dikatakan firman Tuhan, bersyukurlah senantiasa, ya. Maka kita mengucap syukur. Justru dalam mengucap syukur ini Tuhan akan menolong serta menyelesaikan permasalahan kita, ya, dengan bersyukur. Amin. Ya, dengan bersyukur kita percaya, ya, karena kalau dengan ngomel bersungut-sungut itu tidak akan menghambat pertolongan Tuhan. Justru dengan semakin banyak kita bersyukur, mengucap syukur, itu akan membuat Tuhan cepat menolong kita menyelesaikan permasalahan kita. Ya. Amin. 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 Nah, padang gurun yang kedua, ya. Ya. Tadi masa padang gurun adalah masa ujian. Sekarang masa padang gurun adalah masa kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk memegang kebenaran firman Tuhan. Ya, Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, lalu dicobai iblis. Yesus berkemenangan menghadapi 3 percobaan iblis dengan perkataan firman. Yesus tahu kebenaran firman, kemudian menggunakannya untuk melawan setiap godaan. Kita pun saat ini menghadapi berbagai macam godaan, ya. Ingatkan diri kita tentang firman Tuhan. Mungkin saat ini kita dalam kesulitan, masalah, ya. Kemudian kita tergoda dengan godaan iblis, si jahat, mungkin dengan jalan-jalan pintas kita melakukan bisnis yang
tidak berkenan di hadapan Tuhan, mau mencari jalan cepat, ya, sehingga akhirnya kita tidak sadar bahwa kita jatuh dalam jebakan iblis, ya. Nah, ini yang kita harus tahu. Saat-saat ini kita banyak belajar memegang kebenaran firman Tuhan, banyak belajar firman Tuhan, dan Roh Kudus akan memampukan kita, ya, mengingatkan kita akan firman Tuhan itu. Nah, kemudian kita lihat, ya, dalam masa kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Lukas 3 ayat 2, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Yohanes mendengar suara Tuhan ketika di padang gurun. Ia meluangkan waktu banyak untuk peka akan petunjuk Tuhan, ya. Jadi sebagai domba kita harus belajar juga mendengarkan suara, sebab ia sedang berbicara kita hari-hari ini. Mungkin tidak secara audible, ya, tidak seperti tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi, yang kesaksian tadi. Kita tidak mendengarkan suara secara audible, tapi ia sanggup memberi impresi atau kesan dalam hati nurani kita melalui suatu kegelisahan batin bila ada sesuatu yang bukan kehendaknya, atau sebaliknya, damai sejahtera saat taat pada firman. Gunakanlah waktu yang ada saat ini untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan, menyembah, berdoa, memuliakan namanya, sehingga akan berbicara kepada kita lewat Alkitab maupun Roh Kudus. Nah, inilah saat-saat kita diberikan kepekaan mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini saya banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, kemudian saya tanyakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam masa-masa pandemi ini, ya. Dan Tuhan mengingatkan kembali kepada saya, ya, untuk kembali hati kita tergerak, ya. Ada nih Mande, itu fotonya hilang. Halo? Iya, foto saya hilang, ya, kepencet tadi. Ya, oke, tadi kepencet mungkin. Ya, jadi Tuhan mau kita bisa mendengarkan suara Tuhan, ya, kita menggunakan waktu yang saat ini supaya kita boleh semakin mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam pelayanan kita di Full Gospel maupun dalam pekerjaan kita atau bisnis kita. Ya, masa yang ketiga adalah masa padang gurun, adalah masa kita mengalami Tuhan. Ya, ketika Israel di padang gurun, Tuhan menuntun mereka melalui tiang awan dan tiang api. Karena Tuhan hadir, ya, karena Tuhan hadir, maka mujizat terjadi. Mereka tidak bertanam, maka Tuhan mengirimkan roti mana atau roti dari surga. Selama bertahun-tahun, bahkan pakaian mereka tidak rusak. Tanpa Tuhan, tidak mungkin itu semua terjadi. Yakinlah, pada masa sulit sekalipun, mujizat dan penyediaan Tuhan masih dapat terjadi bagi kita. Ya, ini yang kita harus pegang, ya. Masa padang gurun, kita akan mengalami masa Tuhan, ya, di mana mujizat Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa Tuhan, ya. Dan saya alami selama 2 tahun ini justru, ya, mungkin saya banyak kehilangan penghasilan saya, tapi saya melihat bahwa bagaimana Tuhan mengirimkan, ya, dengan caranya yang ajaib. Pada saat pintu tertutup, Tuhan buka pintu yang lain, ya. Pada saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Dan saya saksikan, ya, justru saat di masa pandemi ini, ya, saya sangat menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang saya lihat, saya bayangkan itu yang timbul dalam hati, itu Tuhan yang berikan kepada kita, ya. Ini masa padang gurun adalah masa kita mengalami Tuhan. Pada masa sulit atau padang gurun, sikap yang perlu dikembangkan adalah kesabaran atau ketekunan. Masa padang gurun ini kita harus percaya, ini bersifat sementara, karena kita harus melewati padang gurun dan masa yang gesang. Tapi inilah bukan tujuan akhir. Jadi jangan mudah kecewa atau putus asa. Imani ini semua akan berlalu. Ini hanya sebentar, ya, kita percaya ke depan ini justru kita akan mengalami masa-masa di mana kita melihat demonstrasi kuasa Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan memberkati kita dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang kreatif. Jadi kata bersabar dan bertekun, ya, itu akan mengandung makna kesabaran serta ketekunan adalah kunci dari sikap ketahanan mental dalam situasi sulit, serta untuk bisa menyesuaikan diri, bahkan yang Tuhan mau kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang yang Tuhan. Haleluya. Tuhan menghendaki kita selalu bersabar. Karena apa kita harus sabar? Ya, ini Tuhan mau kita. Kenapa kita harus sabar? Karena Allah itu panjang sabar. Jika Bapa saja panjang sabar, tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai cerminan Tuhan, ya, kita dibuat sesuai dengan cerminan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Karena dalam Keluaran 34 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya berseru, Tuhan
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Panjang sabar merupakan sikap terpuji. Musuh terbesar bukanlah dari luar diri kita, melainkan dari diri kita sendiri. Banyak orang misalnya menaruhkan masalah di luar, tetapi belum tentu mereka dapat menguasai atau mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi inilah saat-saatnya kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar bukan yang di luar. Bagaimana kita menaklukkan masalah di luar, itu harus kita kuasai adalah diri kita sendiri, ya. Karena dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar akan melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya akan melebihi orang yang merebut kota, ya. Inilah Tuhan bilang, kita akan menjadi orang-orang sebagai seorang pahlawan yang menguasai dirinya akan melebihi orang-orang yang merebut kota. Jadi saudara mau kita merebut apa yang sudah kita hilang dari kita akan rebut, ya, bersama Tuhan. Haleluya. Sabar juga adalah buah roh. Buah roh akan dihasilkan oleh orang yang hatinya terus melekat pada Allah jika kita serupa dengan Kristus, ya. Jadi sifat mudah marah, emosi meledak-ledak, karakter ini tidak menyerupai dia. Karena di Galatia 5, 22 ayat 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, ya. Jadi kesabaran ini sangat penting sekali, ya. Karena kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, salah satunya adalah kita sabar. Karena pentingnya kesabaran, maka ada beberapa aspek, ya. Kita harus sabar terhadap sesama, ya. Sesama yang paling sering membuat kita jengkel bukan orang yang jauh, ya, justru adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Suami istri, ya. Tapi orang yang sabar akan belajar menerima kekurangan orang lain, ya. Kunci sabar terhadap ada sesama adalah hidup dalam kasih, ya. Hidup dalam kasih. Selama kita menjalin relasi dengan baik, kasihnya akan mengalir dalam wujud kesabaran kepada sesama manusia, ya. Jadi cobalah kita belajar mulai sabar terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan kita di luar kita sabar, tapi kalau dengan istri atau anak-anak kita kurang sabar, cepat marah, cepat tersinggung, ya. Jadikanlah momen saat pandemi ini kita menjadi orang-orang yang semakin sabar, orang yang lebih mengasihi istri, ya, dan kita belajar kekurangan dari orang lain. Nah, yang kedua adalah kita harus sabar menantikan waktu Tuhan, ya. Sabar menantikan waktu Tuhan. Jangan tergesa-gesa karena kita bisa salah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ia membuat sesuatu menjadi indah pada waktunya, ya. Ada dua jenis kecepatan untuk Tuhan menjawab doa, yaitu lambat dan lebih lambat, ya. Tetapi percayalah, ia tidak pernah terlambat, melainkan selalu bekerja tepat pada waktunya, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, ya. Ada dua hal yang kita harus lakukan agar menepati janji Tuhan. Yang pertama adalah kita beriman, percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Kemudian bersabar. Seringkali orang tak sabar menunjukkan bahwa dia kurang beriman. Sedangkan orang yang sungguh memiliki iman akan bersabar. Sebab kita harus percaya Tuhan akan mengabulkan keridhaan hati kita dan menjawab doa-doanya menurut waktunya, waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, Tuhan mau kita bersabar menanti waktunya Tuhan. Ya, dan yang ketiga adalah kita sabar dalam kesulitan. Ya, sabar dalam kesulitan. Saat ini saya tahu semua dalam kesulitan. Tapi dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Ya, jadi bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Hari-hari ini kita harus lebih banyak berdoa, ya, berdoa, ya, sabar dalam kesesakan dan bersukacita karena kita punya pengharapan. Karena dia katakan dalam Yakobus 1 ayat 24. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun juga. Ya, dan ini yang Tuhan mau pada saat-saat ini kita lebih sabar. Ya, sabar menunjukkan bahwa justru sabar ini adalah merupakan suatu kepercayaan akan kepastian, ya. Kita percaya seperti seorang petani, ya, bersabar, ya, menunggu waktunya panen, ya.
dia menyiram, dia memupuk, dan pada waktunya ya kita percaya panen akan kita dapati, akan kita tuai, ya. Jadi kita harus bersabar, ya, seperti ibarat dalam pembuatan emas itu, ya. Dalam pembuatan emas itu kita mungkin sering melihat orang membuat emas itu tidak langsung emas itu jadi, tapi bagaimana pembuat emas itu dengan sabar dia membentuk, dibakar, dibentuk, ya. Dan kita percaya ketika kita sabar, Tuhan sedang mempersiapkan bagi kita yang dimana kita sanggup keluar sebagai pemenang, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau hari-hari ini kita sabar, ya, dan justru dalam kesabaran itu Tuhan akan melihat pertolongan dan ajaib. Nah, sebelum saya tutup sharing saya akan kesaksian, ya, bagaimana saya berada di Wonderful Gospel ini kurang lebih hampir 37 tahun saya di Wonderful Gospel, ya. Kalau saya tidak sabar, ya, mungkin saya sudah keluar dari Wonderful Gospel ini, karena ya di Wonderful Gospel ini kita tahu bahwa kita melayani semua kemana-mana dengan biaya sendiri, dana sendiri, ya. Ya, tapi bagaimana kita lihat kalau kita sabar, ya, apa yang Tuhan mau kita lakukan di Wonderful Gospel ini, ya, Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang sanggup, ya, menjadi pemenang, ya. Saya di Full Gospel ini juga mengalami hal-hal yang boleh dikata ujian iman, ya. Saya mungkin teman-teman yang nggak tahu, saya pernah sampai habis-habisan, mungkin seperti Johnny Lim. Saya gagal dalam bisnis, kemudian satu saat, ya, saya udah nggak punya apa-apa. Saya waktu itu sebagai chapter presiden di Bukit Gading, saya waktu dipilih sebagai chapter presiden Bukit Gading, saya udah katakan jangan pilih saya, karena saya tahu ekonomi saya waktu itu lagi parah-parahnya dan saya nggak punya apa-apa. Dan saya sampai saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, dan sampai saya dan keluarga itu tinggal dalam tempat kos, ya, ukuran 3x3 lah, 3x3, dengan satu istri, 2 orang anak, dan saya berempat, ya. Tapi saya terus sabar, ya. Saya melayani di Wonderful Gospel, ya, dalam waktu saya dipilih sebagai chapter, ya. Saya bilang, Tuhan, inilah saya, Tuhan. Saya melakukan yang terbaik buat Tuhan, ya. Pada satu saat benar-benar saya udah habis, saya udah nggak punya uang apa-apa, di dompet udah nggak punya, tapi disitulah Tuhan mengajar saya untuk mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan pada saat dimana saya benar-benar saya udah jatuh, ya, benar-benar saya udah mau down, ya, saya udah punya niatan, karena waktu itu saya juga dikejar-kejar oleh debt collector, saya punya hutang miliaran, ya, punya miliaran, dan saya udah ditunggu oleh debt collector setiap hari 45 debt collector, ya, menunggu saya. Dan waktu itu saya punya satu saat udah punya niatan, Tuhan, aku mengakhiri hidupku ini aja, aku udah capek, Tuhan. Dan waktu itu tanpa sepengetahuan istri dan anak saya ambil pisau, ya, saya mau ambil pisau dan kemudian saya mau mengakhiri hidup saya dengan memotong bagian urat nadi saya. Nah, pada waktu saya mau memotong urat nadi saya itu, tiba-tiba saya dengar ada suara Tuhan, ya, anakku, jangan lakukan itu, aku mengasihi. Tiba-tiba pisau yang ada dalam tangan itu hilang. Saya kaget sama waktu itu, saya betul waktu pisau itu hilang, saya menangis di depan Tuhan. Dia bilang, siapakah saya ini, Tuhan? Dan puji Tuhan, ya, disitulah saya mulai kembali Tuhan. Saya mau tetap setia melayani Engkau, dan lewat ujian yang saya lakukan, Tuhan berikan kepada saya, sampai satu saat, ya, teman-teman mungkin nggak percaya, ya, saya udah nggak bisa makan, mau beli beras juga nggak bisa, ya. Di saat saya benar-benar sudah give up, ya, kita hanya berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bergandengan tangan, Tuhan, aku mengucap syukur, Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Apa yang terjadi, ya, begitu saya selesai berdoa, tiba-tiba pintu saya diketok. Ada seorang ibu yang dari luar kota, saya nggak tahu. Dia bilang, karena waktu itu anak saya itu harus masuk perguruan tinggi, yang satu SMA. Saya nggak punya uang, ya. Dan waktu itu dia katakan, saya mau ketemu saya, dan
waktu mau ketemu saya, dia bisa tahu nama saya. Ya, kemudian yang saya lupa namanya sampai sekarang, ya. Kemudian dia memberikan saya 2 buah amplop besar, tebal. Ternyata itu uang cukup untuk membayar uang kuliah anak saya, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya begitu waktu itu saya nangis di depan Tuhan, ya. Sampai pada satu saat ini sebagai chapter presiden ini juga, ya. Itu juga saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Saya nggak punya mobil, ya, karena dulu dengan mobil yang fasilitas, karena saya pernah jadi beberapa direktur di beberapa perusahaan, dan waktu kita setia melayani Tuhan, saya hanya ketemu dengan orang itu, seorang pengusaha, ya, di pesta pernikahan anaknya Pak Niko Pilomonia almarhum, ya. Kemudian pada waktu itu saya ketemu hanya dengan 2 kali, ya, seorang pengusaha. Saya waktu itu nggak punya mobil, dia katakan, Pak Denny, besok kamu tempat saya. Saya pikir, wah, mungkin dia tahu saya nggak punya pekerjaan, mungkin dia mau kasih saya amplop gitu, ya. Saya datang, apa yang terjadi, saudaraku? Besoknya waktu ketemu saya, dia keluar dari ruang kantornya, dikatakan dia bawa satu plastik, ya. Kemudian apa isinya? Ternyata STNK BPKB mobil Honda Accord terbaru. Dia berikan ke saya. Ya, itulah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan ajaib, ya. Ya, benar, benar. Tuhan sangat, kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya, Tuhan, yang penting adalah kita setia, ya, kita sambut waktunya Tuhan. Ya, saya waktu itu hutang saya miliaran, ya, saya singkat cerita, ya, karena kalau saya kesaksian panjang banget nih. Jadi waktu berlalu, ya, dari saat ini, ya, saya saksikan saya tidak punya hutang spesial apapun, ya, dan Tuhan menyelesaikan hutang saya yang miliaran ini, bahkan Puji Tuhan. 10 yang terhilang, ya, Tuhan berikan, Tuhan ganti, ya, bahkan saya sudah mendapatkan rumah yang layak, ya, mobil yang layak, dan anak-anak saya dibuat Tuhan berhasil, ya, dan mereka menjadi. Amin, amin. Tapi kuncinya adalah kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Sabar. Amin. Tuhan akan buat semua indah pada waktunya. Semua, ya. Jadi saya tambahkan sedikit Pak Usdi, ya. Jadi disinggung tentang waktu COVID. Saya beberapa bulan yang lalu, bulan Maret, saya kena serangan jantung dan saya masuk ke rumah sakit Jantung Harapan Kita. Dan waktu dimasukin ke rumah Jantung Harapan Kita, saya ternyata penyumbatan 100%. Penyumbatan 100%. Dan harus diambil tindakan, ya. Dan mujizat Tuhan yang saya lihat begitu luar biasa, karena biasanya di rumah sakit itu jarang sekali diambil tindakan. Pada hari Sabtu, ternyata hari Sabtu di Jantung Harapan Kita ada seorang dokter yang bisa menangani saya dan saya dioperasi. Nah, ini yang membuat saya stres. Kenapa? Karena waktu itu COVID yang lagi tinggi-tingginya, seperti Bro Usti, karena protokol kesehatan, prosedur, saya harus dimasukkan ke rumah sakit, ke ruang isolasi yang isinya 7 orang. Ternyata positif COVID semua. Itu udah Pak Usdi, udah teriak-teriak. Wah, saya benar-benar ketakutan. Saya bilang, Tuhan, sampai kali saya bisa merasakan apa yang dialami Pak Usdi, ya. Wah, saya bilang ini mati saya nih, kena COVID nih. Ini karena sana kini nih, karena itu lagi gencar-gencarnya, kan. Dan puji Tuhan, ya. Kemudian 1:30 pagi, ya, tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan, ya, di rumah sakit Jantung Harapan Kita. Dia berkata di samping saya dengan dengar suara yang lembut, anakku jangan takut, ya, aku akan menyembuhkan engkau, Tuhan akan menyertai aku, ya. Tuhan baik. Amin. Haleluya. Ya, benar. Dan saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Dan puji Tuhan, ya, Tuhan bilang, sabar anakku. Waktu itu kita tahu bahwa kita di dalam isolasi kan nggak bisa bawa HP, nggak bisa apa. Jadi saya 5 hari itu benar-benar saya lost contact dengan keluarga. Tapi satu hal, saya tidak pernah lost contact dengan Tuhan. Ya. Amin. Kemudian dia berkata, anakku, aku yang menyembuhkan engkau. Nah, lewat itu kemudian saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa, ya, bagaimana pertolongan Tuhan, ya. 5 hari saya di swab 2 kali, ternyata hasil swabnya negatif, ya. Puji Tuhan saya bisa keluar rumah sakit, saya puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan, saya bisa melewati masa-masa di mana
justru di saat-saat itu saya merasakan Pak Usdi ya, saya benar-benar waduh stres bener ya, karena saya orang COVID semua atau ada yang udah meninggal. Saya bilang tenang ya, Tuhan ya, pada waktu kita mulai sabar menentukan waktunya Tuhan pada waktunya ya, dan puji Tuhan sampai saat ini saya boleh sehat ya, dan Tuhan kemana-mana. Hampir setiap hari saya di Zoom itu hampir 3 kali, dan saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Bahkan setiap hari saya mengadakan doa ya, setiap sore saya buat komitmen, saya nggak pakai nama Full Gospel, saya buka satu pelayanan, saya mendoakan orang-orang COVID, yaitu mulai dari sudah hampir 3 bulan, setiap jam 5 sampai jam 6. Sayangnya kita. Tuhan berkarya ya, Tuhan berkarya dengan banyak orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan ya. Yang penting adalah bagaimana dalam masa-masa pandemi ini kita boleh mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Makanya saya bilang dalam masa pandemi ini jangan menghambat ya, menghambat pelayanan kita. Justru kita harus berkobar melalui Tuhan, karena Tuhan justru saat ini Tuhan mau kita ya, untuk supaya banyak jiwa dimenangkan. Karena kita percaya inilah tahun ya, tahun-tahun di mana kita bisa menuai jiwa. Jadi apa yang Pak Dali dapatkan adalah terjadi multiplikasi member, multiplikasi chapter. Tapi saya percaya kalau kita semua yang teman-teman di sini kita merespon panggilan Tuhan ya, justru saat ini kita tahu bahwa ini adalah kesempatan kita untuk ya, jiwa-jiwa akan dimenangkan ya. Yang penting kita mau sabar nggak? Sabar menunggu waktunya Tuhan, sabar berdoa ya. Hari-hari ini Tuhan mau kita semakin intim ya, semakin dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam masa pandemi ini. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akan berdoa buat teman-teman ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan malam hari. Haleluya. Hamba sudah berhenti berbicara Tuhan. Inilah pesan yang hamba sampaikan kepada teman-teman di Fluid ini Tuhan. Agar kami Tuhan belajar sabar Tuhan, mengembangkan kesabaran kami. Haleluya. Haleluya. Mampukan kami. Ya, terima kasih Tuhan. Kami kekuatan kemampuan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Berdoa buat teman-teman di Fluid ini Tuhan. Biarlah mereka boleh mengembangkan kesabaran ini Tuhan. Mereka boleh sabar. Engkau selalu menyertai orang yang terdekat. Kekuatan kemampuan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sabar juga terhadap teman-teman kami di Full Gospel yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan semua akan indah pada waktunya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Karena Kau memberikan kami kesempatan di masa pandemi ini makin dekat intim dengan Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Kami boleh mendengar apa yang Tuhan mau Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, justru dalam kami mendengarkan suara Tuhan ini Tuhan, kami akan mengalami Tuhan Tuhan. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kami akan Yes, haleluya. Terobosan Tuhan. Hal di mana hal yang di Tuhan, apa yang kami pikirkan Tuhan, aku akan berikan kepada Fluid chapter ini Tuhan. Terima kasih Bapak, akan percaya Tuhan hal-hal yang dasar, hal yang besar Tuhan akan diterima Tuhan oleh Brother Lim, Tuhan, Bu Kiong Tuhan, Pak Stefan Tuhan, Pak Sarijan Tuhan, Pak Hasan, Pak Henry Tuhan, Pak Jerikias, Pak Periawan Tuhan, Pak Antonius Josia, Pak Erik Rio Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Bunkong juga Tuhan. Terima kasih Pak Akeng juga Tuhan. Hal-hal yang Tuhan akan mereka alami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Denny. Denny Mas. Terima kasih. Kesaksian yang luar biasa. Luar biasa Pak Denny, mantap. Iya, terima kasih atas firman-Nya, semoga hambanya ya bukan 37 tahun hambanya, mungkin Tuhan mau pakai lebih panjang lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu buat kita semuanya, bahwa itu satu kesaksian yang membuat kita waktu Tuhan milik kita, bukan waktu kita masih ada, bukan waktu kita jaya. Waktu Tuhan nggak tanya
yang tidak ada pada kita. Tuhan nanya ada Ya. yang tidak kita. Tuhan tidak melihat kemauan kita, tapi Tuhan melihat kemauan kita, ya. Kita dipilih ya lanjut presiden. Amin. Oke, yang penting kita jalankan sesuai dengan Amin. apa yang kita bisa lakukan. Ya, firman kebenarannya, firman yang disampaikan oleh Pak Denny Mande, yang pertama, kita orang percaya memang hari-hari ini memang susah, tapi kita percaya Tuhan ada di depan kita, kita lebih semangat lagi untuk mengejar seperti tetap sesuai dengan kebenaran Tuhan, jangan membelok ke kiri ke kanan. Yang kedua, Tuhan akan mengubahkan karakter kita, membongkar karakter kita yang jelek. Mungkin Tuhan lebih sabar, lebih mengasihi kepada saudara-saudara kita atau di luar sana menjadi terang. Yang ketiga, kita harus mengucap syukur. Kalau Tuhan membawa kita dalam padang gurun, ya kita lalu kalau kita mengandalkan Tuhan di hidup kita. Terima kasih Pak atas firman kebenarannya. Saudara teman-teman, ada yang mau nanya, ada yang mau sampaikan apa? Pak Feriawan, ada yang mau disampaikan? Ini Dari saya nggak ada. Dari saya cuma Ya, jadi itu kesaksian tadi luar biasa Pak Dhani. Jadi Pak Dhani ini memang ya saya kenal cukup lama ya. Mungkin ada 15 tahun ya Pak Dhani Mandiri. Ya, waktu di radio juga ya. Jadi waktu di radio itu juga saya lagi masa-masa sulit, Pak. Ya, tapi saya setia ya mengorbankan waktu, tenaga, harga diri dan sebagainya ya. Ya, jadi luar biasa Pak Dhani Mandi ini dari dulu pelayanan di Purwokerto ini yang saya kenal memang luar biasa. Ya, semoga Tuhan selalu menyertai Pak. Dan selalu dalam pelayanannya itu selalu dilindungi dan diberkati. Amin. Ya, jadi mungkin ini kesempatan ini saya mengajak teman-teman di Pluit ya, coba jadi berkat ya, dan coba nanti saya akan fasilitasi sampai dengan Pak Stephen kalau bisa melayani keluar ya, melayani keluar, jadi supaya kita lebih semangat ya, lebih ada kebersamaan, unity ya. Ya dengan Zoom aja dulu ya, dengan Zoom. Mungkin nanti kalau situasinya sudah normal ya baru kita lakukan secara offline ya. Jadi saya dorong teman-teman dari BMC karena saya lihat udah punya kemampuan nih, kesaksian banyak nih, bagus-bagus nih. Kemudian menyampaikan sharing firman nih, saya lihat udah pada kapasitas sebagai pembicara semua nih ya. Bisa saya atur waktunya, nanti atur waktunya saya akan ini, karena kebetulan saya kan yang pegang airlift-nya di K1 ya. Ya. Mungkin ya Pak Ferry bisa dorong teman-teman ya. Ya, nanti bisa airlift ini dari chapter Pluit. Ya, itu juga sudah ada permintaan dari Medan tuh. Yaitu dari hari biasa kan kita ke Medan tuh pakai ongkos tuh berapa tuh. Tapi kalau itu ini boleh kan, itu boleh Pak Dhani, saya rasa. Ya, saya atur ke Medan ya. Boleh. Oke, Pak, siap. Ya, ke Medan supaya dia lebih semangat gitu. Kita jadi berkat juga bagi mereka karena mereka juga perlu dukungan, kesaksian sharing firman ya. Medan juga ada permintaan juga dari Kalimantan, Jawa Timur ya. Jadi teman-teman, marilah kita justru saat ini kita harus lebih lebih kreatif, lebih semangat melayani untuk menjangkau jiwa. Ya. Ini Pak tadi udah kirim, ada yang mau katanya mau ikut nih, siapa nih? Iya, Kimsan. Wah, Pak Kimsan nih, boleh nih Pak Kimsan ya, ikut kesaksian. DKI 4 ya. Iya, enggak apa-apa. Ya, kita keroyokan. Apa-apa, gabung kita untuk pekerjaan Tuhan. Mau ya Medan ya, nanti kita bulan ini ya, saya atur ya, September. Ya. Ya Pak Ferry ya. Ya. Boleh Pak. Ya. Jadi kita bisa komandan kita ada lain kan. Nanti diatur siapa, nanti MC-nya siapa. Jadi juga kita belajar. Ya. Ya, boleh. Pak Denny. Nah. Pak Denny. Ya. Kesaksian yang luar biasa Pak Denny. Tuhan Pak Denny bilang, ya Pak Denny bilang waktu dulu mau bunuh diri ya, sampai pisaunya hilang. Iya. Itu benar-benar mujizat Tuhan ya Pak Denny. Itu berarti Tuhan mengasihi saya. Kalau Tuhan nggak mengasihi saya,
Iya, dia udah lewat, tempat saya bukan di, udah tahu lah tempat saya pasti itu. Iya, sama yang kemarin COVID, di ruangan COVID. Walaupun kita percaya Pak Denny pasti imannya lebih kuat dari saya, pasti. Tapi manusia juga, lihat kanan kiri COVID, wah, yang makanya orang mati. Itulah Pak. Itulah kedagingan kita lebih kuat Pak, iya kan? Tapi karena saya juga begitu Pak, merasakan, wah saya bisa lewat nih kalau begini. Tapi dengan kita berdoa kepada Tuhan, minta tolong, dan Tuhan memberikan jalan. Itulah surat yang dari RT RW saya dapat Pak. Kalau saya nggak dapat, saya nggak bisa keluar Pak. Itulah pertolongan Tuhan. Pak Usti masih bisa pakai HP, saya nggak bisa HP Pak. Bayangin 5 hari nggak pakai HP itu udah kayak orang mati itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, lebih parah lagi. Mau kontak istri nggak bisa, kontak anak, mau kontak teman-teman di Full Gospel nggak bisa. Ya, bener-bener saya sendirian. Itu pasti saya bisa bayangin stresnya Pak Denny bagaimana tuh. Karena saya ngalamin Pak. Walaupun saya masih bisa pakai HP, saya sebenarnya udah kalau ada HP lumayan nggak bisa kontak dunia luar kalau nggak ada HP. Karena Pak Usti ini jalan dulu baru tanya Tuhan. Iya. Kalau saya waktu kena COVID, saya tanya Tuhan saya harus masuk di mana? Ya kan, saya lebih parah Pak, waktu saya kena COVID lebih parah. Tanya Tuhan, saya harus masuk di mana? Tuhan kasih kemurahan, saya jalan, saya bilang. Jadi saya masuk mau ketemu orang banyak COVID di dalam situ, saya santai aja, karena saya tahu ada Tuhan di depan saya. Dan satu hal yang saya mengucap syukur sama Tuhan ya, waktu saya sakit itu saya tidak keluarkan 1 sen pun. Ternyata saya pernah masuk asuransi, jadi saya dibayar sama asuransi. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, waktu itu saya lihat Pak Dani dia di serangan jantung ya Pak ya, itu fotonya. Saya 2 kali pasang ring. Ya. Ini waktunya udah menuju jam 9. Nah, kita akan usahain chapter malam ini Pi dan fluid. Henry ada Hen? Kita pertemuan lagi tanggal berapa Hen? Nanti dischedule-kan yang ke ini ya, ke Sumatera ya, Sumatera Utara Medan ya. Henry udah keluar ya? Ya Pak, siapa? Belum. Nah, Hen, nanti kita pertemuan kali tanggal berapa? Minggu keempat itu 9, 16, 23 ya. Ya, sekarang tanggal 9 ya. 1 Oktober kita ada gabungan deh, jangan terlalu dekat ke sana. Nah, minggu kedua keempat lah itu. Kalau sekarang kedua 23 ya. Ya, tanggal 23 bulan ini ya. Minggu keempat ya, hari Kamis juga jatuhnya. Kamis ya. Kamis ya, minggu keempat kita bertemu lagi. Saya cuma sampaikan nanti tanggal 1 Oktober ya Pak Karyawan. Ya, 1 kita Oktober akan kita ada gabungan. Nah, pembicaranya dari luar saya hubungin, dia belum balas saya Pak. Dia bilang Pak Zaki belum ke. Saya udah ketemu telepon dia lagi lihat ininya jadwalnya katanya Pak. Oke. Ini 1-2 hari ini nanti dia kabarin saya Pak. Ya. Mungkin bisa Pak, soalnya orangnya kita dekat sih Pak. Jadwalnya penuh ya. Ya, kita udah masuk jam 9, kita usahain doa penutupnya. Saya silakan Pak Feriawan, boleh Pak doain tutup. Boleh. Ya. Mari kita satukan hati. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih pada malam ini kami bisa bertemu, karena semua adalah karunia yang Kau berikan kepada kami. Semuanya Kau berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami dalam pertemuan Zoom ini, dan kami juga berterima kasih atas semua berkat yang Kau berikan pada kami melalui hamba-Mu, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Dani Mande, dan juga para pesaksi yang telah memberikan berkat bagi kami semua. Tuhan, kiranya Engkau tetap selalu menyertai kami. Kami mohon juga supaya Engkau selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, dan sehingga kami dapat selalu zoom dalam
pertemuan-pertemuan di FGBMFI ini, dan kami juga yang akan merencanakan outreach meeting di tanggal 1 Oktober. Kami mohon supaya Engkau juga memberikan kelancaran bagi seluruhnya. Tuhan, terima kasih. Malam ini kami juga akan berpisah dalam acara ini, dan kami akan istirahat. Bagi kami, kita akan istirahat, dan Kau beri perlindungan dalam peristirahatan kami. Tuhan, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Amin.